isfa lana ya habibana isfa lana ya habibana ya Rasulullah شفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم السهام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا. Alhamdulillahi awalu bila ibtida al-akhiru bila imtihaq wassalatu wassalamu ala imami ahli syafa'i wal wafa qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana rasulillah bal qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairid dawa likulli sakamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda was sama. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli daratin alfa marrah. Limpahan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang zatnya tidak ada pernah berawal dan zatnya tidak ada pernah berakhir. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak membawakan kebaikan untuk kita dan sebagai pengobat juga rahmat, sebagai penggirang penyembuh juga dapat semua menyelamatkan kita dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah rahmat dan dijauhkan dari segala bala dan musibah, dan turunlah segala pengampunan, juga turunlah segala kedamaian, dan turunlah segala ketenangan, dan turunlah segala apa-apa yang membuat girang diri kita, dohir dan batin kita, dengan sebab menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang termulia daripada para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala, banyak dari hal perbuatan mereka telah mempersiapkan semua untuk ke dalam gerbang kematiannya. Bahwasannya sahibul dalail khairat Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Sulaiman bin Hamad Dajuli Al-Hasan, dari keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, salah satu Sayyid Al-Habaib. Beliau mengarang kitab Dalail Khairat dan mempersiapkan kematiannya. Menjelang akhir kematiannya membaca Dalail Khairat sebanyak menghatamkan 1000 kali di tempat mana kuburannya dia ingin dikubur. Ya Allah, sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. 1000 kali kitab Dalail ini dia hatamkan, beliau hatamkan 1000 kali di tempat beliau akan dikubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Adakah orang sekarang mempersiapkan hal tersebut? Ada enggak nyiapin kuburan buat kita masuk ke tanah tuh, dia hatamin Dalail Khairat 1000 kali dengan alasan agar Allah tempatkan rahmat di kuburan saya dan Allah menghilangkan semua jelek-jelek di kuburan saya, dan Allah mencabut segala
apa-apa yang akan disiksa di tanah tempat kita akan dikubur 1000 kali. Tiap hari di Lail Khairat itu ada pasalnya. 1 khatam itu seminggu. Berapa lama tuh dia ngatamin beliau nih? Beliau termasuk orang yang umur panjang. Kalau nggak salah 70 apa sampai 90 sampai 100 gitu. Beliau itu punya umur panjang lah sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi siapin sebelum meninggal beliau hatamin nih kuburan saya nih. 2 kali 1. Beliau tuh hatamin terus. Namanya Dalail Khairat. Kira-kira ada ngitung berapa lama itu? Berapa lama? 1 bulan itu ada 4 atau 5 minggu kira-kira ya. Kira-kira 1 bulan kan ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu. Ya, kalau 1 tahun, kalau kita hitung 4, 12, ya kisah ke 48 atau 50 minggu. 1 tahun itu punya 50 minggu, 50 khatam Dalail Khairat. Berarti kalau 1000 berapa tuh? 20 tahun. 20 tahun beliau menghatamkan Dalail Khairat di kuburannya. Padahal beliau masih hidup. Al-Imam Al-Ghazali, ya Allah, 40 kali hatam Quran di kuburannya. Imam Busiri Shahibul Burdah, Allahumma sholli ala Muhammad, menghatamkan di kuburannya 1 kali juta sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditutup 400 kali baca maulid burdahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang sekarang kayak gitu? Ada nggak? Allahumma sholli. Jangan cuma nungguin doa dari anaknya. Iya kalau anaknya soleh. Banyak kan anaknya lomba-lomba bangun pabrik. Sibuk berdagang, sibuk ngurusin keluarganya. Apakah kita bisa ngejamin kita punya keturunan ngedoain kita? Padahal jelas kalau punya anak yang soleh, nih kayak Ipul Musa malam ini nih, ngedoain keluarganya. 1 sholawat aja nyampe ke hadapan Nabi Muhammad SAW dengan catat cap orang tua dan ibunya. 1 sholawat kita nih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, itu nyampe ke Nabi, dilaporin sama malaikat. Ini ya Rasulullah, Leo Ferdiawan bin Adri, ibunya ini sholawat kepadamu ya Rasulullah. 1 orang. Orang tuanya dikenalin di hadapan Nabi Muhammad. Hatta dia udah meninggal maupun yang dia masih hidup, syukur-syukur yang masih hidup. Yang meninggal disebutkan juga di hadapan Nabi. Jadi beliau dapat ampunan, orang yang baca sholawat kepada Nabi juga orang tuanya dapat ampunan, dapat dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Kan kita lomba-lomba ini, bagaimana kita dikenali Nabi Muhammad SAW, diakui oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang beberapa minggu yang lalu anak bilang kan, kalau para duriat Nabi Muhammad, kalau para sayyid Nabi Muhammad, keturunan darah langsung turun temurun Nabi Muhammad SAW, kalau lahir doanya apa? Allahumma taqabbal minna min ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna min ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna min ummati Sayyidina Muhammad. Ini doanya para nabi dan rasul. Doa nabi dan rasul ini 124.000 nabi, ini doanya ini. Tapi dari begitu nggak ada yang dijabah sama Allah, nggak didengar sama Allah. Bukan Allah zat yang maha mendengar, zat yang maha mendengar bukan. Zat Allah itu maha mendengar, tahu, cuman nggak dijabah, kamu bukan ini porsinya. Cuman 2 nabi yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Khidir alaihissalam wa Nabi Isa alaihissalam. Tuh bagaimana kalau kita nih ngumpul bareng-bareng sekarang, berlomba-lomba untuk dikenali Nabi Muhammad SAW, pahalanya mengalir buat orang tua kita. Wabil khusus nih yang punya tempat, kuburannya dekat, wah girang pada main kesini nih kuburannya. Sebelah kan kuburan. Ini pala ruh ini paling gembira begini ngelihat orang-orang berkumpul semacam ini. Siapa yang ngatain ini, yang bicara kabar ini?
Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi berestafet menceritakan para alam-alam akhirat. Dan kita harus yakin nih, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, sepuh-sepuh kita yang kemarin dibicarakan juga udah diangkat satu persatu di seluruh alam dunia ini satu-satu. Hakikatnya beliau mengkhabarkan untuk kita tentang alam akhirat yang pasti itu datang sama kita masing-masing. Dari mana kita tahu alam akhirat? Dari kita punya guru. Guru yang bersambung sama gurunya menciptakan, akhirat itu pasti ada buat kita semua. Akhirat itu pasti alam yang pasti datang sama kamu. Yang pasti kamu masuk ke dalamnya. Dari mana itu? Kita tahu. Dari kita punya guru. Dari kita punya orang tua yang soleh. Itu khobar yang nyampe 1500 tahun yang lalu nyampe sama kita. Berkah kita masih ada orang-orang yang menyampaikan hal ini. Bukan hanya cerita dongeng, bukan hanya cerita sinetron atau film. Tapi benar, kamu masuk ke kubur tuh persiapan kuburnya. Orang-orang mulia mempersiapkan kematiannya sebelum itu datang dengan rasa kerinduan kepada Allah, rasa kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mau mati itu dia tungguin, dia kejar. Itu jangan sekarang orang takut mati, dikit-dikit takut mati, takut itulah, takut virus lah, takut inilah, takut kena penyakit wahan, bahaya itu. Wahan bahaya, orang yang takut mati. Wahan nih, orang yang takut mati, ya Allah, dia tertutup hijabnya, ditutup hijabnya buat alam akhirat. Dia cenderung akan takut kematiannya doang. Orang-orang yang dibuka dengan takwaan kepada Allah, dia rinduin kematiannya, dia persiapin kematiannya. Ibarat orang mau rekreasi nih, mau ke Bogor, ke Puncak, mau kemana nih tiket yang punya enak, ke Paris, ke London, kemana gitu, atau kemana yang punya enak tuh jalan-jalan. Girang kan ente, girang, woi, gua mau ke Paris nih, gua mau semua perbekalan dibawain. Girang dia mau jalan-jalan. Alam akhirat itu alam keindahan bagi orang-orang yang bertakwa. Girangin Nabi Muhammad, girangin Allah untuk semua kita, bekal-bekal kita enak nanti masuk ke alam akhirat. Tahu nih kapan-kapan lagi nih orang muka-mukanya nanti nggak ada lagi di sini nih. Beberapa teman-teman kita muka-mukanya udah bebas di alam sana. Dan alhamdulillah yang bebas-bebas dapat luar biasa kabarnya. Tinggal kita kabarnya mau kemana nih. Udah alam akhir zaman, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Akhir zaman udah banyakin kumpul beginian. Akhir zaman banyaklah udah berjuang. Berjuang apa? Ngelawan nih. Ngelawan sifat-sifat bakhir, sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Ya cukuplah, masa lalu udah. Buang-buang pikiran buruk, suudon, benci, emosi. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak guna itu nanti dibawa, gak guna. Jadiin hati kita nih, ya biqalbin salim. Hati kita ini hati yang selamat, hati yang gak ada dendam, hati yang gak ada pikiran buruk. Karena hati tempatnya cahayanya Allah, dan Allah akan memanggil di dalam sirnya hati kita masing-masing. Dan kita berharap dan bermohon seperti para aulia-aulia Allah, seperti guru-guru kita yang soleh. Dan alhamdulillah ente gak perlu riadoh bisa ketemu majelis kayak gini. Ya Allah, ana dari SMA mau ketemu Walid, butuh waktu berpuasa bertahun-tahun buat ketemu guru yang punya darah Nabi Muhammad, yang punya sanad Nabi Muhammad, yang punya level wali kutub zaman. Ya Allah, yang pandangan Allah, pandangan Rasulullah, pandangan para wali mengalir sama beliau. Butuh perjalanan panjang anak ketemu Walid.
Ini duduk begini udah enak, Masya Allah, tempat udah enak ya Allah, udah itu dikasih makan, udah apa lagi yang kurang? Udah hilangin rasa takut-takut begitu. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita kejar 1 juta kali seperti Imam Bushairi. Kita kejar apa-apa yang dilakukan para aulia Allah. Gadamin ala gadamin, sedikit selangkah demi selangkah masuk ke wilayah mereka, masuk ke wilayah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ilahi bija elam ijabah tawassalna biqur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimu li rushdi wa tarju quni ilmal yaqini tuwafiqni لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وجلدي وتنظرني في كل حال ولمحتي تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تصرخ حولي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني وذريتي وعشيرتي وعشيرتي وتشريف عني كل شريف بحقهم وشرا لذي شر بذي السر والجنة بفضلك بشرني بحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جودنا بالإجابة. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqin wa alaiha namun insyaallah ta'ala nahnu minal aminin amin 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 birahmatillah wa garrami jazallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah. Yang kencang ya Allah, 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 la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kullu yaumin huwa fisan la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya kademal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal kadim ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghafar ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Al-Fatih bil qabul, Al-Fatih bil qabul, Al-Fatih bil qabul, tamami kulli sul wa ma'mul, salaitani dahir wa batina fid dini wa dunya wal akhirah dafiatan li kulli syar. Ya Allah, bayangin kita punya buruk, bayangin kita punya penyakit-penyakit dohir dan batin kita, minta sembuh dari Allah Ta'ala, minta kita diperbaiki sifat dohir dan batin kita. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengganti menjadi sifat-sifat yang dimana dimuliakan Allah, sifat-sifat yang diharapkan Allah, sifat-sifat yang diharapkan Nabi Muhammad, sifat-sifat yang diharapkan kita punya guru dan orang tua, sifat-sifat mulia warisan Nabi Muhammad. Dafiatan likulli syar jalibatan likulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina masyayikhina fid dini ma lutfi wa afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana matuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil Islam
wal maut ala dinil Islam, wal maut ala dinil Islam, wal iman wal ihsan bila mihnatin malam tihan bihaqi sayyidi waladi annan walikul niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad wal qutbil anfasani al habib Abdullah bin Muhsin al-Atas wal qutbil wujud khalifah sahibil maul simtudur Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Hamsi wal qutbil darak al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar as-Sagab Gresik wa syekhina al-Mujiz wal imam al-arif bil qutbil zaman al-Hasaidil Walid al qutbil zaman al Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir as-Sagab wa Syekh Ahmad ya Syekh Ali Imran wa Syekhnya Kudumbil wa Bijid wa Syekh Ali wa Syekh Ali Basanene wa usuli mafruh Abu Yad wa Jubair wa usuli mafruhim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami' ahlil keramat Banten wa ahli awliya fil Banten al-Fatihah. Asyhadunir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah Subhanahu wa taala semua mengampuni 5.000 dosa kita, 5.000 dosa besar dan kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa ini, pengampunan ini dibagikan kepada kedua orang tua kita. Juga pengampunan dosa besar dan dosa kecil ini mengalir kepada tetangga kita, sanak famili kita, keluarga kita, semua orang yang mengenal kita. Semoga Allah mengampuni dan dijauhkan semua segala mara bahaya, fitnah dunia wa fitnah akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin min ahlil ilmi zahiran wa batinan kasalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Allah fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi. Allahumma sholli. Bayangan Nabi hadir di tempat ini. Shallu ala Muhammad Habibi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tansurna bi ibadika sholihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi ya Allah wa ala alihi. Sepisan malih Allahumma sholli ala salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tansurna bi ibadi. Ya Allah, jadikan kami golongan orang-orang yang saleh ya Allah.
fid dunya wal akhirah. Alihi wa ala. Maafkan segala kesalahan-kesalahan kami di masa lalu dan di masa yang akan datang ya Allah ya Rasulullah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami dari yang masa lalu maupun yang masa datang ya Allah ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lupa pulang di dalam perjalanan dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sia-siain nih, bawa keberkahan majelis masuk ke dalam rumah kita masing-masing. Dalam perjalanan terus berdoa kepada Allah, beristighfar, bersolat kepada Nabi sampai depan pintu rumah. Ucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru buka pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baca ayat kursi 1 kali dan surat Al-Ikhlas 3 kali. Semoga rumah kita masing-masing dinaungi oleh cahaya Nabi Muhammad SAW, juga cahayanya para kekasih-kekasih Allah, dan kita yang menghuninya dimudahkan untuk berbuat taat hingga napas kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga napas kita berakhir di dunia, hingga napas kita melihat alam yang akan kita tuju dan melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.